Saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para audiens. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan venture kami yaitu adalah Padang Tech Academy, yaitu adalah platform mengubah kurikulum IT teoritis menjadi praktik menyenangkan. Lanjut, next. Nah, di anggota kami ini yang pertama adalah Alvin Rama Saputra sebagai CEO dan founder. Jadi, Alvin memimpin usaha kami memastikan visi pembelajaran yang menyenangkan terwujud menjadi pertumbuhan bisnis yang terukur di segmen B2C, B2B, dan juga B2B. Dan yang kedua adalah saya sendiri, Ferry Hasan, sebagai software engineer. Tanggung jawab saya sebagai software engineer adalah merancang arsitektur platform yang scalable dan robust, memastikan sistem kami dapat menampung jutaan pengguna, siswa SD hingga SMA. Dan anggota yang ketiga adalah Rizky Baktiar Effendi sebagai software developer. Jadi fokus Rizky sebagai di garis depan untuk mengubah kurikulum teoritis menjadi praktik yang menyenangkan melalui fitur-fitur yang menarik dan user friendly. Next, kita masuk ke pendahuluan terkait dengan permasalahan kenapa kami membentuk venture Padang Tech. Yang pertama adalah hanya sekitar 50% tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital dasar menengah dan kurang dari 1% yang hanya mahir. Hal ini menciptakan kesenjangan keterampilan yang besar dengan kebutuhan industri. Sumber ini dari Semeru Research Institute, Digital Diagnostic Report, Digital Skill Landscape Indonesia per tahun 2022. Yang kedua adalah akses pembelajaran IT yang mahal dan tidak merata. Akses ke kursus IT berkualitas sering terhambat oleh biaya tinggi, lokasi terbatas, dan jadwal yang tidak fleksibel atau kaku. Ketujuan dan solusi, yang pertama adalah menyediakan akses pembelajaran praktis, yang kedua menghilangkan batasan waktu dan lokasi, yang ketiga menyiapkan kompetensi relevan, yang keempat membangun kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah membuat belajar lebih menyenangkan. Next. Terkait dengan rekening venue, kita ada model pendapatan ada tiga. Yang pertama adalah B2B atau business to business. Ini kami implementasikan sebagai subscription atau fokus utama dari bisnis kita, yaitu kami menjual akses platform ke sekolah atau institusi. Jadi sekolah membayar biaya langganan tahunan untuk penggunaan platform kami sebagai LMS atau Learning Management System resmi mereka. Yang kedua adalah business to customer atau B2C, dan ini kami implementasikan dengan premium features. Jadi terdapat model freemium atau model yang gratisan dan juga ada subscription untuk siswa. Jadi dapat mengakses dasar, tetapi fitur premium harus memerlukan langganan bulanan. Yang ketiga adalah content partnership revenue. Jadi biaya lisensi platform, kami hanya menyediakan platform LMS, sedangkan content creator atau edtech partner dapat menjual produk pembelajaran mereka melalui LMS kami. Dan nilai-nilai yang kami tawarkan, yang pertama adalah gamifikasi sebagai daya tarik utama. Jadi kami ada menyediakan sistem poin, lancana, dan papan peringkat atau leaderboard yang memicu kompetisi positif. Yang kedua adalah data dan laporan untuk sekolah. Jadi dashboard khusus guru atau sekolah yang menunjukkan data kemajuan siswa secara real time dan analitik kinerja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah proyeksi biaya dan model pendapatan B2C atau business to customer. Jadi di sini kita di awal ada pendapatan, di mana setiap siswa yang berlangganan itu menyumbang Rp250.000 per bulan. Jadi ini adalah pendapatan rata-rata perlangganan per bulan setiap satu customer. Jadi kami menggunakan model subscription ini agar pendapatan itu lebih stabil dan terukur. Karena model ini memudahkan prediksi dan cash flow. Nah, dari margin kotor per pelanggan itu dari Rp250.000 kita kurangi dengan biaya variabel, yaitu biaya pengiriman layanan atau perlangganan per bulan dari biaya server, lisensi atau API pihak ketiga, biaya pembayaran, pembuatan konten produk, dan yang terakhir adalah dukungan pelanggan ini jika kita total itu sebesar Rp98.000. Jadi margin kotor per pelanggan itu sekitar Rp152.000. Nah, dari total pelanggan selanjutnya ada total biaya bulanan. Jadi biaya tetap operasional ya, seperti gaji pendiri, gaji tim teknologi, siswa asuransi dan lainnya itu sebesar 16.500.000. Dan biaya pemasaran ya atau penjualan bulanan seperti gaji tim pemasaran dan penjualan, pemasaran dan iklan ini sebesar Rp5.500.000. Jadi total fixed cost-nya itu sekitar Rp22 juta. Dan disimpulkan di sini biaya tetap itu fokus pada tim teknologi, operasional inti dan pemasaran. Nah, kekuatan utama model ini di mana subscription itu pendapatnya stabil, margin per pelanggan itu tinggi, biaya tetap terkendali, pertumbuhan pelanggan konsisten, dan resiko finansial yang rendah. Karena di sini kita tidak ada investasi atau
maaf, tidak ada pinjaman bank karena di sini jumlahnya nol dan investasi pribadi sekitar 5 juta rupiah. Next, ini adalah proyeksi laba rugi bulanan bisnis to customer. Nah, di sini kita lihat gross profit itu akan meningkat setiap bulannya sesuai dengan pertumbuhan pelanggan, di mana pertumbuhan pelanggan ini meningkat dari bulan pertama itu 57 hingga bulan kedua 231. Jadi pertumbuhan ini konsisten setiap bulan, uh, pro- maka bisnis ini kan bisa diterima pasar dan akuisisi dan retensi berjalan. Nah, untuk pendapatan bersih itu kita mendapat rugi dari bulan pertama sampai bulan ke-7 dan kita mendapatkan keuntungan di bulan ke-8 dan konsisten setiap per bulan ya dari bulan ke-8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kami memproyeksikan pertumbuhan pelanggan dan keuntungan yang stabil, bukan lonjakan sesaat. Nah, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, langkah berikutnya adalah tujuan untuk bulan 1 sampai 3 itu mengembangkan MVP inti untuk fitur dasar, lalu untuk tujuan pada bulan 4 sampai 6 yaitu mengembangkan fitur kunci dari B2B. Lalu untuk tujuan pada bulan ke 7 sampai 9 untuk mendapatkan 1 sampai 3 klien berbayar B2B pertama. Dan untuk tujuan untuk pada bulan 10 sampai 12 adalah mengumpulkan dan menerapkan umpan balik dari klien dengan mendapatkan kelangsungan hidup usaha indeks sebesar 82,22%. Ringkasan dari usaha Padang Tech yang pertama adalah memiliki misi untuk mewujudkan kesempatan pelajar yang setara dan personal bagi setiap pelajar SD sampai SMA atau SMK melalui platform yang adaptif untuk mendorong pemahaman yang mendalam, kreativitas, dan juga kesiapan mereka dalam menghadapi masa depan, pendidikan, dan karir. Lalu relevansi sosial ekonomi dari Padang Tech yaitu kurangnya personalisasi, lalu rendahnya engagement, dan ketidakseraan akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas bagi pelajar K12. Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk mengatasi masalah ini karena pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta mengatasi learning loss dan mendorong engagement. Ini adalah tampilan dari Padang Tech, yang kiri adalah landing page, lalu yang kanan adalah dashboard untuk LMS-nya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.